Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang belum terjawab pada tablik akbar di Jakarta beberapa waktu yang lalu dari Puji Rahma Mulyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, kalau untuk utang ganti puasa karena haid, apabila utangnya ada yang belum dibayar di tahun-tahun sebelumnya dan lupa beberapa hutang atau lupa berapa hutang puasanya, bagaimana cara menggantinya? Mohon izin penjelasannya. Taib. Puasa yang dilakukan atau ditinggalkan karena uzur, karena haid, kemudian karena hamil, menyusui, sakit, melakukan perjalanan, atau yang uzur disebutkan lainnya oleh para ulama, maka seorang tidak berdosa ketika dia tidak berpuasa pada waktunya. Akan tetapi seorang mukmin dan mukminah diwajibkan untuk segera mengganti pada saat ada kesempatan. Apabila kesempatan itu tidak ada, karena dia sakit terus-menerus atau perjalanan terus-menerus, seperti orang yang memang bekerja di jasa transportasi sehingga dia terus-menerus melakukan safar, sehingga ketika waktu Ramadan yang akan datang sudah sangat mepet, maka bisa jadi dia dimaafkan dengan keterlambatan dalam mengqadha puasa Ramadan yang lalu. Akan tetapi untuk orang yang tidak ada uzur, tidak memiliki alasan dan penghalang untuk melaksanakan puasa qadha, tapi dia sengaja tidak mengqadha, dia akhir-akhirkan, dia tunda, maka ini perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ketika dia akan mengqadha puasa yang telah lalu, apabila dia ingat berapa jumlah hari yang ditinggalkan, maka dia tinggal menghitung jumlah waktu yang ditinggalkan tersebut. Akan tetapi apabila dia lupa, maka para ulama menyebutkan dia berpuasa hatta yaghlibu 'ala dhann, sampai dia mendekati yakin. Dia bisa mengira-ngira dan dengan perkiraan kuat bahwa puasa dia telah terpenuhi semua. Dia perkirakan memang karena sekarang dia tidak tahu dan dia tidak memiliki alat atau sarana untuk mengingat atau kejadian yang bisa dijadikan patokan. Contohnya, waktu itu aku tidak berpuasa karena aku kecelakaan. Kecelakaan terjadi tanggal sekian, kemudian aku operasi, setelah itu sembuh, kontrol dan sebagainya, berarti aku tidak puasa sekitar sekian. Atau pada saat musibah, atau pada saat aku sedang apa. Nah, kalau ada tanda seperti itu mudah untuk lebih mengingat-ingat. Akan tapi kalau tidak ada sama sekali sarana untuk mengingat atau kejadian yang mengiringi, maka seseorang mengira-ngira saja. Seorang mengira-ngira dan dia lakukan puasanya dengan jumlah yang banyak, sehingga menurut perkiraan dia, dengan perkiraan yang kuat, insya Allah puasa dia sudah tertutup semua. Maka insya Allah itu sudah selesai. Dan ini dilakukan sebelum Ramadan berikutnya tiba. Apabila Ramadan yang lalu masih memiliki hutang, kemudian dia tidak segera bayar hingga Ramadan berikutnya tiba, tidak sempat dia untuk melakukan qadha kembali, padahal dia tidak memiliki alasan kenapa dia tunda mengqadhanya. Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang datang, dia tidak memiliki alasan kenapa dia tunda mengqadhanya, padahal dia punya waktu banyak, tapi dia tunda-tunda begitu saja sampai Ramadan tiba, Ramadan berikutnya. Maka menurut para ulama jumhur dan mayoritas, mereka mengambil fatwa dan athar dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu an, untuk orang yang belum bisa mengqadha sampai Ramadan berikutnya datang, mereka sambil mengqadha diperintahkan untuk memberi makan satu orang miskin. Setiap satu hari yang ditinggalkan, dia lakukan dua hal. Yang pertama mengqadha hari itu, dan yang kedua dia beri makan orang miskin.
Dan orang miskin yang akan dia beri makan bisa dicarikan satu porsi makanan yang sudah siap instan. Nasi, lauk, kemudian sama minumnya. Selesai sudah. Kalau seandainya dia mau ganti dengan beras alias bahan makan pokok yang mentah, maka boleh juga sekitar 750 gram. Nah, ini yang difatwakan oleh para ulama. Akan tapi seandainya dia ingin dalam wujud makanan matang pun itu lebih mudah. Berapa kira-kira jumlah hari yang dia tinggalkan, maka dengan kira-kira itu pula dia memberi makan orang miskin. Akan tetapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak perlu memberi makan karena memang tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk memberi makan. Karena ini hanya dinukil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah. Ala kulli hal yang jelas untuk orang yang belum sempat melaksanakan qada atau membayar hutang-hutang puasa, maka dia harus segera melaksanakannya dan dia puasa dengan jumlah yang banyak dengan perkiraan kuat dia bahwa puasa yang lalu yang telah dia tinggalkan telah terpenuhi dan terbayar semuanya. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.